Aku ingat banget pada waktu itu sekitar jam 12, tiba-tiba masa yang memang lumayan banyak karena banyak orang yang datang seruan itu menjemput masa yang lain yang ada di area Semanggi. Jadi ternyata di area Semanggi sudah ada blokade dari aparat. Akhirnya ditembak balik itu. Ditembak balik tuh sekitar jam 2:30 siang, itu brutal banget. Iya. Mereka yang standby di depan Makobrimob yang menembakkan petasan tidak henti-henti itu pakai baju apa, kayak gimana orangnya gitu. Kayak Bang. Pakai gini ya. Iya, kurang lebih ya. Kayak lebih ya. Karena saya lihat hal yang sama juga. Betul. Dan mereka kayak terlatih banget tuh. Gitu. Tim saya, termasuk sama reporter saya itu. Sampai pada akhirnya adalah sedih juga kalau mau diceritain ya. Oh, dia kena. Kena. Pengunjuk rasa masuk dan mecahin semua ruangan, kaca, meja, semuanya. Bahkan motor yang ada di situ dibakar kala itu di Jogja. Nisa pikir itu yang paling chaos, paling besar. Setelah ke Jakarta, ternyata Nisa menemukan yang lebih baru parah masuk lagi. berapa minggu lagi ya. Kena gas air mata pada saat liputan demo itu bukan hal yang biasa sebenarnya. Beberapa kali kena, tapi itu kemarin di tanggal 29 itu yang paling parah banget. Minggu kemarin ada aksi yang cukup luar biasa di Jakarta dan beberapa daerah lain. Dan ada 3 jenis pakaian yang paling sering digunakan dalam aksi kemarin. Ada pakaian ojol warna hijau. Kemudian ada juga yang menggunakan jaket alma mater atau jaket biasa. Dan yang paling banyak ketika ada aksi penjarahan dan anarki adalah mereka menggunakan hoodie seperti ini, kemudian pakai masker seperti ini. Karena kita di sini bukan pengen demo, kita pengen memperjelas di podcast Bikin Terang, saya lepas saja biar lebih terang ya. Saya Garip Porto Sigit akan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang reporter dari iNews yang melakukan peliputan mulai dari tanggal 25 Agustus, awal-awal aksi dimulai, sampai akhirnya tanggal 31 sampai tanggal 1 Agustus lah gitu. Kita ingin tahu pandangan mereka di lapangan, apa yang mereka lihat, atau apa yang masyarakat tidak lihat, yang sebenarnya bisa mereka sampaikan kepada publik. Karena sampai hari ini banyak sekali informasi yang beredar, ada dalangnya ini, dalangnya itu, ada yang ditangkap, ada yang dilepasin segala macam. Nah, kita cuma pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di tanggal-tanggal tersebut bersama dengan 3 orang narasumber kita yang merupakan reporter dari iNews. Yang pertama ada Anissa Rizkia. Apa kabar Anissa? Baik, alhamdulillah. Thank you udah hadir ya. Kemudian yang kedua ada Amrina Rida. Ya betul. Thank you Amrina. Ya, sama-sama. Ini dua-duanya sempat liputan di DPR dari awal demo ya tanggal 25. Dan yang terakhir ada Tri Julianti atau kita panggil Transjakarta atau TJ. Ini campers dari iNews yang kemarin sempat standby di Makobrimob ya. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Nggak ada intimidasi atau segala macam kan? Aman kan? Aman. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh lagi pandangan mereka. Kita coba lihat dulu video yang satu ini nih biar kita. Di jalanan, suara rakyat menggema. Aspirasi yang lahir dari hati. Demi perubahan, demi keadilan. Demokrasi bukan sekedar kata, tetapi hak setiap warga untuk bersuara. Unjuk rasa adalah bagian dari nafas bangsa. Selamat dilakukan dengan bermartabat. iNews selalu hadir untuk mendengar, menyiarkan, dan mengawal suara rakyat. Setiap teriakan, setiap aspirasi menjadi bagian dari berita yang kami bawa untuk Indonesia. Namun, jangan biarkan harapan berubah menjadi luka. Bersama, kita suarakan aspirasi. Bersama, kita jaga demokrasi. iNews mengawal dengan teguh demi merah putih yang tak pernah ratuh. Lambang bahwa ada anak bangsa bersatu dalam rakyat.
Oke, itu tadi salah satu tayangan di iNews terkait dengan peran TV iNews dalam menyiarkan informasi aksi. Kita tahu bahwa sebenarnya aksi ini dimulai rame aksi dari Pati ya, dari Pati awal-awal. Kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan nota keuangan tanggal 15 Agustus, ada sejumlah anggota DPR dan beberapa artis yang jadi anggota DPR yang joget-joget segala macam. Kemudian tanggal 20 DPR mengumumkan kenaikan tunjangan 50 juta, udah mulai lah tuh rame aksi-aksi tersebut, protes terhadap jogetnya dan protes terhadap tunjangan 50 juta untuk rumah, transportasi dan lain-lain. Kemudian tanggal 22 ada statement yang cukup kontroversial dari Abangda Sahroni yang bilang bahwa semua masyarakat itu tolol yang membubarkan DPR. Kemudian dari situlah ada informasi tanggal 25 ada aksi di DPR. Nah nanti kita bahas sedikit soal DPR. Kemudian ada aksi lagi tanggal 28. Sebenarnya aksi yang terjadwal itu aksi buruh yang tanggal 28. Nah, tanggal 28 malamnya Afan meninggal dunia dan mulailah beberapa daerah besoknya udah tidak tertahankan lagi, pembakaran pun terjadi dan tanggal 29-nya hari Kamis aksi penjarahan di rumah Uya Kuya, Eko, Sahroni dan lain-lain termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian tanggal 29 Jumat juga ada aksi di Makobrimob dan tanggal 30 udah mulai ada pembakaran. Dan 31 Pak Prabowo prasukan dengan beberapa anggota partai. Tapi ini satu minggu yang sangat mencekam buat semua masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta dan daerah-daerah kota besar. Nah saya langsung nih ke ini dulu ya, ke Anissa. Anissa kan teman liputan di DPR ya? Betul. Kita mulai bahas tanggal 25 dulu. Tanggal 25 tuh kamu memang liputan di sana, di DPR? Kebetulan aku liputan itu tanggal 25 sebenarnya di dalam gedung DPR. Itu situasinya udah sepi, kondisinya udah nggak serame pada hari-hari sebelumnya lah. Terus waktu itu kita mau doorstop salah satu komisi 8 kalau nggak salah kala itu. Terus tiba-tiba Nisa ditelepon bahwa kondisi di luar sudah banyak ribuan masa udah berkumpul, Nisa langsung geser ke depan. Itu siang ya? Ya, siang. Berarti tanggal 25 itu anggota DPR masih beraktivitas di dalam? Masih normal berarti ya? Masih normal. Terus pada saat itu langsung Nisa selesaikan dulu kan doorstopnya. Ya. Kemudian sempet itu Nisa suruh minta statement dari DPR. Kondisi di luar lagi banyak masa aksi. Bagaimana nih tanggapan dari DPR? Tapi nggak ada yang berani statement kala itu. Akhirnya Nisa langsung suruh geser ke depan dan posisinya itu di area depan kan di gerbang utama ada pintu kecil tuh Bang. Oh iya. Tanggal 25 itu kita masih bisa lewat. Di tanggal 25 siang pintu ya. Pintu kecil itu masih bisa dibuka masih ya? Masih bisa, aksesnya masih diperbolehkan untuk wartawan untuk liputan. Nisa live di sana, kemudian kondisinya sih kondusif kala itu, tapi memang jumlahnya saya bisa katakan sudah ratusan masa aksi, kemudian mereka menuntut mengenai tunjangan DPR, kemudian meminta agar pembubaran DPR bahkan. Mereka pakai atribut apa? Spanduk atau atribut baju atau dari golongan mana, dari lembaga mana, nggak ada? Nggak ada sih. Karena waktu itu Nisa mau wawancara juga kan, apa tuntutannya. Menurut Nisa orang-orang yang datang itu seperti orang-orang tanda kutip bayaran. Oh gitu ya? Ya, karena dari tata bahasa mereka, kemudian tuntutannya apa, hanya yang berorasi saja yang bisa ngomong. Dan itu pun mereka nggak berkenan untuk diwawancara. Ketika di orasi itu apa yang mereka sampaikan? Minta pembubaran DPR. Minta pembubaran DPR. Kala itu. Itu aja berarti yang mereka tuntut? Yang mereka tuntut. Yang nenek-nenek nggak ada? Nggak ada. Mereka bajunya apa? Jaket, pakai seragam? Pakai baju biasa aja? Biasa sih. Ojek online belum ada pada saat itu? Belum ada pada saat itu. Kemudian aman dari penjagaan juga banyak sekali aparat kepolisian, tapi nggak sampai merusak segala macam. Itu sampai sore atau sampai? Nisa di sana kebetulan dari pagi ya, shift pagi.
Kemudian sekitar jam 4 sore Nisa harus dan demonya juga udah bubar kan jam 4 kalau nggak salah. Yang di depan gedung DPR. Yang di depan sudah, tapi beralih ke yang belakang justru. Oh, jadi ada sisi Nisa sempat disuruh geser juga ke belakang. Ya. Jadi Nisa tahu kondisinya di belakang seperti apa. Waktu itu memang di depan lebih kondusif daripada yang belakang. Kalau yang belakang ada aksi pukul, kemudian ada sempat teriak-teriak sampai mereka memukul barikade polisi. Gitu. Oke, memang tanggal 25 ini sebenarnya yang di depan gedung DPR kan udah kondusif ya. Kemudian mereka mundur ke belakang sampai ke Pejompongan dan mereka clash lah di situ sampai rusuh. Nah, tanggal 28 yang aksi buruh kemudian berlanjut dengan aksi yang lain itu Nisa kesana juga. Ya. Bisa nggak membedakan masa yang kemarin itu apakah sama dengan tanggal 28? Yang tanggal 25 dengan tanggal 28? Jelas beda, karena kalau yang tanggal 28 ini memang mereka menggunakan atribut berwarna orange, Partai Buruh, kemudian ada dari sejumlah aliansi juga, dan mereka pun ada yang menggunakan seragam logonya Nisa lupa dengan ya beragam logo lah, dan mereka juga membawa atribut bendera. Oh, seragam serikat pekerja lah ya. Betul. Ya. Dan itu pun juga jumlahnya Nisa bisa katakan lebih banyak dibandingkan tanggal 25. Oh, mereka lebih banyak jumlahnya. Betul. Dan itu mereka demo dari pagi sampai siang. Sampai siang. Siang itu sekitar jam 2 mungkin mereka sudah membubarkan diri. Kemudian Nisa sampai jam berapa di sana? Di sana kebetulan Nisa lupa jamnya, tapi sampai malam. Oh, sampai malam. Sampai malam. Nah, ketika buruh itu keluar udah bubar, ada yang datang masa baru. Ada. Jadi mereka langsung bilang kita bubar karena nanti ada sesi kedua. Sesi keduanya siapa? Nisa nanya. Oh, buruhnya ngomong gitu. Iya, sesi keduanya siapa? Ya nanti dilihat aja Mbak, siapa sesi keduanya gitu. Terus waktu Nisa cari info lah ke beberapa, di situ kan ada yang masih standby ya. Yeah. Mereka masih standby di situ. Kemudian ini kondisi waktu malam. Ini tanggal 30 nih kalau yang ini. Kalau yang tanggal 28 itu posisinya ada tim lain yang dia datang kemudian menyuarakan yang hal sama juga. Oke. Meminta agar tunjangan DPR dihapuskan, kemudian pembubaran DPR. Oke. Saya ke Amrina, waktu tanggal 28 di DPR juga? Aku tuh liputan 2 kali sebenarnya Mas. 25 sama, karena 25 kan kita 3 tim. Kanisa di dalam, aku di luar dari pagi, sama satu lagi, sama tanggal 28, kayak gitu. 28 juga ada, 28 tuh Kanisa yang pagi, kan dia tadi cerita pagi, aku yang upload tim siang. Oh, tim siang sampai malam? Iya. Ini tanggal 28. Ini ini 28. 28 ini ya? Iya, ini yang di Pejombongan Raya, flyover Pejombongan Raya. Ini 28 ini? 28. Oh, bukan 25? 25. Ini 28. Jadi tanggal 25 itu seperti yang disampaikan Kak Nisa tadi Mas, memang dari pagi sampai siang kan aku yang liputan di depan ya, Kak Nisa di dalam, kita bagi tugas. Itu memang situasinya sampai jam 12 tuh nggak begitu ramai. Jadi orang-orang datang kan dapat seruan dari media sosial. Orang-orang datang menyuarakan aspirasi, bikin konten, habis itu mereka pergi. Banyak banget lah yang kayak gitu, banyak banget kayak gitu. Kita menyaksikan secara langsung bagaimana di awal sepi banget, kita sampai jam 7, jam 8 masih sepi. Terus lama-lama banyak orang ojol bikin konten, orang-orang pakaian sipil. Itu tanggal 25? Tanggal 25. Sipil yang bikin dari awal Jalan Gatot Subroto belum ditutup sampai akhirnya ditutup. Aku ingat banget pada waktu itu sekitar jam 12, tiba-tiba masa yang emang lumayan banyak karena banyak orang datang seruan itu menjemput masa yang lain yang ada di area Semanggi. Jadi ternyata di area Semanggi sudah ada blokade dari aparat. Nah ternyata di situ ada masa yang kita nggak tahu tiba-tiba muncul dari atas langit gitu ya turun gitu, kali ya yang banyak dijemput. Ternyata diblokade sama aparat, nggak boleh masuk gitu. Itu tuh dari situlah ketika dijemput kan masuk tuh mereka dijemput ke Semanggi, orang yang ketahan di blokade mereka ke arah gedung, baru deh tuh banyak banget dan itu sudah campur aduk. Kalau yang awal-awal mungkin masyarakat sipil, ojol, yang masa yang baru ini kita nggak tahu nih dari siapa. Makanya pakaian sipil, ada bahkan anak-anak yang aku lihat baju SMA juga ada. Oh, ada tanggal 25. Ada.
mereka ternyata mungkin ketahan di blokade Semanggi itu ya, di situ. Terus ya udah melakukan lempar-lempar biasalah kalau misalnya ya seperti itu kan. Baru deh tiba-tiba jam 12.30 dengan sangat amat cepat mereka tuh bersama-sama menuju ke arah Slipi. Nah, entah ini di arah Slipi sudah ada blokade lagi, Mas. Nah, blokade entah ini mereka mau ke arah Slipi atau ke arah gerbang belakang ya. Karena Pancasila kan lewat situ juga. Mulailah di situ ada pukul mundur. Pukul mundur. Dan dari situ itu jam 12.30 deh mulai ada situasi yang eskalasinya sangat amat besar dengan jangka waktu yang sangat amat cepat. Dan gitu. Menurut kamu tuntutan mereka waktu itu sama, cuman bubarin DPR aja atau? Dari pagi sampai jam 12 itu tuntutannya bubarkan DPR dan hapuskan tunjangan DPR. Udah itu aja ya? Iya, itu jelas banget. Yang kamu capture cuma itu aja? Iya. Dan mereka ada satu orang yang niat banget, dia mengaku jalan dari Sukabumi, jalan kaki ke DPR. Dia bawa bendera dan dia pakai kardus tulisannya Rakyat Merdeka atau apa kayak gitu, dan dia bilang dia sengaja datang karena dia ngerasa tidak ada yang menginisiasi dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Akhirnya dia secara mandiri klaimnya adalah dia datang ke situ untuk melakukan demonstrasi menuntut agar tunjangan dihapuskan, menuntut agar efisiensi itu memang sesuai dengan yang seharusnya gitu. Nah, tanggal 28 ketika demo buruh di pagi sampai siang, kamu liputan lagi? Aku liputan 28 siang sampai malam. Jadi pas banget kalau Kanisa dia ambil yang buruh, nah aku lanjutannya. Nah, orang yang datang di tanggal 28 itu sama nggak dengan tanggal 25 menurut kamu? Gayanya, bajunya? Yang siang ya? Yang siang ke sore itu? Jadi kalau yang siang itu waktu aku lihat pertama kali datang itu justru ada yang memakai alma mater mahasiswa. Oh ada ya? Awal-awal itu aku ingat ada beberapa kelompok yang almetnya beda-beda warnanya. Ada yang biru tua, biru muda. Dia menyuarakan masih tetap bubarkan DPR dan juga tunjangan. Cuman pas jam berapa ya? Jam 2.30-an sebelum jam 3-an mereka mundur. Oh mereka udah mundur? Iya, aku sempat nanya, aku kan waktu itu sama Wajangkung, ada kameramen lagi. Aku nanya, mau kemana Mas gitu? Mau mundur, loh mau mundur, gak jadi demo kah? Karena kan kita dapat info dari Kanisa, dari Dilami juga bahwa akan ada sesi kedua yang bukan buruh kayak gitu. Yang itu tidak ada yang menyangka bahwa akan ada kan. Terus oh iya ya udah akhirnya, tapi masih banyak masa di sana yang kalau beda atau enggak memang pada waktu itu juga campur aduk. Walaupun kalau yang tanggal 25 kan tidak ada sama sekali yang memakai almet mahasiswa. Kalau ini ada almet. Ada. Yang almet mundur tuh berarti? Aku ingetnya mereka bilang kita mundur dan aku melihat mereka mundur. Apakah pada akhirnya mereka maju lagi? Itu jujur aku kurang paham karena waktu itu jangan ada demo sesi 3 ya, ada sesi pagi buruh, sesi mahasiswa, kemudian sesi masyarakat umum gitu. Bisa jadi. Karena itu terus-menerus. Nah, makin malam makin banyak orang datang. Oh iya. Ke DPR berarti semua. Iya, 28 sama 25 itu di jam yang sama aku lihat kayaknya lebih eskalasinya lebih gede tanggal 28. Iya. Sampai jam malam jam 7 itu baju-baju ojol ada yang datang juga. Baju-baju ojol ada itu campur aduk Mas. Udah campur tuh masa udah kita nggak tahu apakah itu mungkin warga sekitar atau siapa. Banyak yang pakai baju sipil. Cuman memang tidak ada yang mendominasi banget gitu loh. Kita nggak bisa menyaksikan. Tuntutannya nggak ada yang kamu dengar apa gitu. Misalkan ganti presiden, ganti wapres atau apa ada nggak? Itu kayaknya hampir di setiap demo pasti ada deh 1 orang atau 2 orang yang ada lah yang teriak gitu ya, selalu ada ya. Iya. Tapi tuntutan utamanya tetap itu, bubaran DPR sama hapus tunjangan. Iya, karena itu kan berangkat dari kecewaan masyarakat terkait dengan informasi kan. Jadi kebanyakan tuntutannya masih itu, bubarkan dan hapus tunjangan. Kalau pada waktu itu aku ya dengarnya. Nah, sampai Afan terlintas itu yang kamu tahu apa? Afan tuh kan, itu kan kalau aku jujur dapat info tuh justru dari media sosial. Jadi ada rekan-rekan media yang memang sudah dapat terlebih dahulu videonya, terus kita share di story. Aku ngeliat waktu itu dari media sosialnya teman aku, anak Detik kalau nggak salah, nge-share. Terus wah aku lihat, kejadi ternyata gitu. Cuman aku tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui titik
terjadinya itu di Pejompongan sebelah mana ya? Karena itu juga waktu itu kan cuman dikasih tahu Pejompongan, tapi titiknya sebelah mana kita nggak tahu. Waktu awal kamu tanggal 28 sore ke malam itu, aparat tuh selain polisi ada TNI nggak? Ada. Banyak juga TNI di situ. Lebih banyak aparat. Berarti Gabungan. Jadi situasinya adalah aparat memukul mundur dulu, polisi menggunakan helm, tameng, water cannon dan lain-lain. Terus setelah itu baru deh TNI yang mulai di belakangnya. Dari tanggal 25 udah ada kok. Iya, tanggal 28 itu memang rusuh sorenya. Rusuh. Tadi yang kita lihat itu kan di Pejompongan Raya, Mas. Itu situasinya emang seperti itu, emang rusuh, udah lempar-lemparan. Jadi antara massa sama aparat tuh mereka udah saling. Tanggal 28 itu? Di depan gedung DPR juga sama, enggak? Di depan gedung DPR itu mereka sama sih, kan hujan ya situasinya sore itu. Pas hujan justru malah semakin orang-orang tuh mereka semakin meluapkan kekecewaannya mereka gitu loh, Mas, dengan kinerja DPR lah gitu. Ada yang emang lempar botol minuman ke dalam, terus ada yang mencoba untuk merubuhkan tiang listrik, gerbang juga ada kayak gitu. Furqan, ada video ini nggak yang bisa kita lihat tanggal 28? Biar kita analisa bareng-bareng. Hah? 28, coba aku lihat. Aku ada nggak ya gambarnya? Aku bentar. Biar masukin di sini biar kita apa? Enggak, yang malam nggak ada, Kon. Ini kan siang, belum begitu rusuh. 28 malam tuh. 28 malam. 28 itu yang malam tim yang stand upper malah enggak, 28 malah aku doang, Kak. Oh iya. Iya. 28 cuma satu tim. Kalau malam ada di Pejompongan sampai depan DPR? Di sini. Oh, Kita di atas sampai sini? di sini, iya. Kita menyaksikan bagaimana perlahan-lahan kerumunan itu dari yang awalnya banyak di depan, terus lama-lama mundur, akhirnya clear area gitu. Dan sampai berkumpul rame di situ, di Pejompongan itu? Iya. Itu dipecah sih, Mas, sebenarnya. Jadi mereka dipecah ke Pejompongan, Patal Senayan, sama ke arah Stasiun Palmerah. Makanya Stasiun Palmerah kan tidak bisa dioperasikan. Dioperasikan langsung berhenti ya. Oke. Sekarang kita beralih ke pasca Afan tewas ya. Ketika terlindas itu, kemudian makin rame, media sosial rame, dan kita udah memperkirakan pasti besoknya hari Jumat pasti akan makin meledak. Dan yang salah satu dikejar atau dikerubuti massa itu adalah Makobrimob di Kuitang. Bahkan malam itu udah didatengin kan. Kemudian Jumatnya makin banyak orang dan akhirnya ditutup. Nah, saya ke TJ. TJ liputannya ke ini ya, ke Kuitang pada saat itu. Iya, jadi sebenarnya awal plottingan dari malam itu arahannya untuk liputan bukan di Kuitang, lebih ke update jembatan angkat itu yang di daerah mana namanya? Gandaria, Kebayoran Baru kalau nggak salah. Terus SOP lah pada saat itu masuk plottingan subuh kan. Terus SOP ala segala macam, tiba-tiba pas keluar kantor dapat arahan buat update kerusuhan di depan Makobrimob Kuitang. Akhirnya mengarah ke sana. Nggak ada ekspektasi kalau kita bakal tetap di sana karena kan update suasana aja kan. Karena yang malamnya itu sempat rame juga. Terus arahannya adalah ketika sudah update di sana kita balik lagi ke plottingan pertama itu. Iya. Pada akhirnya live pagi itu kalau nggak salah Sindo Today. Akhirnya sampailah tuh berlanjut jadinya. Karena makin banyak masanya. Ya, di awal itu pagi kita sampai lokasi sekitar jam 6 lewat, hampir setengah 7 pagi ya. Itu kondisinya udah Brimob udah blokade, sterilisasi jalan juga. Di depan jalan tuh berarti? Bahkan udah sampai depan Kostrad. Dari Tugu Tani itu sampai ke depan Kostrad itu udah steril jalan lah. Yeah. Udah dibersihkan di jalurnya mereka itu ya. Jadi nggak bisa melintas ke sana ya? Nggak bisa melintas ke sana. Akhirnya kita di drop sama driver. Saya kebetulan sama reporter Wenda Nura, hanya berdua. Terus bawa alat seadanya lah ya, kayak tripod, kamera, terus live view, sama mic kabel aja gitu. Maksudnya
karena pada saat itu masih arahannya untuk balik lagi ke plottingan pertama kan. Iya. Kita jalan kaki sampai di depan Makobrimob Kuitang itu udah blokade Brimob tuh udah rapet banget. Ternyata di depannya mereka tuh udah banyak warga. Cuma itu campur. Oh jadi di dalam blok mereka tuh udah ada orang berarti? Ada. Di malah lebih maju lagi ya, maksudnya yang ke arah apa tuh? Arah ke flyover Senen ya. Senen. Jadi mereka dari bawah flyover Senen tuh berhadapan gitu ya, blokade Brimob sama massa. Cuma pada saat itu masih terlihat kondusif, walaupun ada lempar-lemparan botol, batu segala macam. Karena pada saat live di awal itu kita udah sempat ketimpuk-timpuk juga. Jadi kamu bisa masuk ke depan Makobrimob? Gak bisa. Gak bisa. Gini maksudnya, sampai di depan Makobrimob bisa, karena pas pintu gerbang Makobrimob itu setelahnya baru blokade Brimob tuh udah rapat. Udah rapat, oke. Udah penjagaan. Terus kamu taruh kamera di mana? Di posisi belakang blokade. Belakang blokade, oke. Iya, lumayan jauh karena kita juga dilarang untuk lebih mendekat kan, karena posisinya dari massa itu, dari pendemo itu udah lempar. Kan massa ada dua ya, dari Tugu Tani ada, dari yang flyover Atrium juga ada kan? Nah, yang dari Tugu Tani itu mulai dari siang menjelang dari siang. sore. Oke. Jadi pas pagi itu sebenarnya masih kondusif dari arah yang flyover Senen itu. Oke. Begitu. Terus Nah, sampai masa ada mulai masuk ke tengah tuh kapan? setelah sholat Jumat, itu hari Jumat ya? Iya. Setelah sholat Jumat itu sekitar jam 1:30 siang. Itu udah Tapi mulai ramenya itu balik lagi tuh mereka jam 1 tuh udah mulai gelar banner dari flyover Senen itu. Udah ada ngegelar apa tuh, salah satu banner tulisannya agak sensitif juga gitu ya, ya. agak sensitif juga ya. Dan itu masanya dominasi ojol? Setelah jam 1 itu malah lebih banyak dan mendominasi yang pakai atribut ojol. Setelah jam 1 siang ya? Ojol semua tuh ya? Iya, karena pada saat sebelumnya itu, sebelum sholat Jumat sekitar jam 10 pagi ya, jam 10 lewat lah kurang lebih, itu sempat ada mediasi. Ya. Yang dijembatani sama pihak Kostrad atau TNI. Ya, saya lihat juga tuh, kebetulan saya juga ada di atas flyover Senen. Dan ada TNI ngomong di tengah-tengah kan, menenangkan massa. Iya. Cuma itu jam 10 pagi. Betul. Nah, siangnya udah nggak terkontrol lagi, semua udah masuk. Bener banget. Nah, kan saya sempat di sana juga sampai sore. Cuman saya siangnya nggak ke sana, tapi sorenya saya ke sana. Nah, kan ketika saya datang maghrib itu di depan Makobrimob udah ada petasan yang dilemparkan terus-menerus tuh. Saya maghrib sampai jam 9 malam di sana, itu petasan nggak berhenti-berhenti. Nah, sebenarnya petasan yang dilemparkan ke Makobrimob itu udah terjadi sejak jam berapa? Dari siang. Sebenarnya tuh pagi udah ada beberapa ya. Nggak serame waktu siang mereka balik lagi berkumpul itu, masanya udah lebih, kacau. Lebih banyak ya? Parah. Maksudnya gini, kayak kondisinya mereka datang bareng-bareng di jam 1, itu udah lebih banyak. Barulah terjadi yang dari arah Tugu Tani itu sama seberang Makobrimob itu mulai gabung. Jadi tembus ya ibaratnya, kayak blokade, nggak ada blokade lah. Karena posisinya Brimob penjagaannya pun bukan di luar setelah sholat Jumat itu. Iya, mereka di dalam. Nah, benar, di dalam markasnya, di belakang gerbangnya mereka ya. Pada akhirnya adalah masa udah yang rusak, ada mulai bakar-bakaran, lempar barang kayak batu, terus botol-botol yang apa aja dilempar. Iya, yang udah terjadi sebelum-sebelumnya itu memang itu terus ya sebenarnya. Dan petasan juga. Dan TNI ada di sana juga akhirnya tidak kuasa juga kan, cuma yang penting aman aja kan. Akhirnya jadi kayak ya udahlah demo aja sama gitu. masa gitu. Yeah. Tetap kayak mantau aja, cuman bukan penjagaan yang ketat ya gitu. Ini biar kita sama nih, karena saya ada di lokasi juga. Betul. Masa ojol ketika maghrib itu, mereka tuh tidak terlampau mendekat ke Makobrimob. Nah, yang melempar petasan yang berjam-jam itu nggak berhenti-berhenti, itu sebenarnya kalau saya lihat nggak ada yang pakai jaket ojol. Menurut kamu gimana? Bener sih. Sepandangan mata di lokasi ketika pas saya lagi ambil visual aja ya gitu maksudnya. Itu yang ngelempar petasan itu dari siang
mulai rusuhnya itu kan jam 1 lewat jam setelah Jumatan lah ya. Iya, jam 2 sampai setengah 3 itu udah mulai bakar, terus kayak mereka ada salah satu yang naik tiang rambu tuh buat masang bendera One Piece pada saat itu. Terus ngelemparin petasan ke dalam markas Brimob. Batu, terus botol-botol beling sama botol-botol air mineral itu udah macem-macem kan. Akhirnya ditembak balik itu. Ditembak balik tuh sekitar jam setengah 3 siang itu brutal banget. Sampai kondisi yang tembak di balik depan Makobrimob itu udah full massa ya, bukannya lagi penjagaan, malah justru yang tadi abang tahu sendiri penjagaannya malah di dalam. Di dalam. Mereka polisi memukul balik dengan gas air mata ya. Betul, gas air matanya tuh bukan jadi satu warna lagi, macam-macam kan, udah perih banget lah. Nggak tahu lagi deh. Jujur saya ngerasain di situ kondisinya pada saat itu habis update visual, terus karena rame banget, akhirnya saya kirim feeding. Saya berada di belakang penjagaan TNI, yang itu bukan penjagaan ketat yang tadi saya bilang, yang kita juga tahu sendiri. Mungkin abang juga di situ ngelihat. Jadi cuma beberapa orang. Cuman posisinya saya di posisi yang lumayan aman lah. Pada saat ditembak balik itu yang itu udah. Kamu ada karuan. Di dekat halte TJ Transjakarta atau lewat? Ada di sekitaran Makobrimob. Iya, maksudnya halte kan, ada halte di situ kan? Enggak sampai di halte karena posisinya masih ada di jalurnya mereka ya. Oh, oke. Akhirnya sampai kepukul mundur karena gas air mata itu. Bukan cuma tembakan gas air mata doang, yang saya dengar udah ada lemparan batu juga masih ada. Terus botol-botol juga masih ada. Jadi full massa itu larinya udah ke arah seberang kan. Jadi pada saat kita mau minggir pun udah nggak bisa. Kamu bisa identifikasi nggak mereka yang standby di depan Makobrimob yang menembakkan petasan tidak henti-henti itu pakai baju apa, kayak gimana orangnya gitu? Kayak abang. Pakai gini ya? Iya, kurang lebih ya. Kayak lebih ya, karena saya lihat hal yang sama juga. Betul. Dan mereka kayak terlatih banget tuh, gitu. Mungkin udah dilatih kali sebelum. Atau udah training ya. Kepepet kali ya, langsung bisa. Dan kamu bisa lihat nggak berapa ribu petasan yang disiapkan? Karena kalau dari sore itu, karena sampai saya jam 9 malam, itu petasannya nggak berhenti-berhenti. Nah jujur pada saat kondisi yang abang bilang jam 9 malam atau dari maghrib sampai dari jam 6 sore sampai malam itu saya posisinya udah nggak di lokasi. Karena geser ketika setelah rusuh itu bukan agak sedikit ya, memang terjadi insiden di tim saya, termasuk sama reporter saya itu. Sampai pada akhirnya adalah sedih juga kalau mau diceritain ya. Oh, dia kena kayak bagusnya sih nggak keinjek-injek ya, sempat jatuh dan kita sempat terpisah itu dengan kondisi udah nggak bisa ngelihat satu sama Siapa lain. Namanya? Wenda Nura. Terus perempuan ya Allah. Baru denger aku. Kita perempuan dua-duanya. Luar biasa. Cuma berdua. Ini perempuan-perempuan hebat yang kita apresiasi bener. Cuma memang di situ kayak kacau. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Terus kamu kontak Wenda nggak bisa sama sekali. Jadi pas selesai feeding gambar itu, kirim gambar itu, sinyal sempat drop. Iya. Sebenarnya ada sinyalnya. Saya baru ingat di Makobrimob sekitaran Kulitang itu sinyalnya drop. Kalaupun ada kecil banget ya. Jadi untung-untungan. Nah sebelum kejadian saya sempat nanya sama TNI yang ada di depan saya. Pak izin Pak, ini sinyal di jam ya atau gimana ya? Soalnya pada saat itu kan saya lagi koordinasi. Iya. Ini WhatsApp aja nggak centang satu sama sekali, jam pasir gitu. Di jam ya, tapi kok ada sinyal, cuma nggak bisa sama sekali. Sinyal ada, cuman nggak bisa berkomunikasi. Betul, WA ngirim nggak nyampe. Si TNI-nya sempat bilang gini, enggak kok, nggak ada jam-jaman kok gitu. Ini saya bisa gitu. Oh oke, mungkin saya aja kali sinyal ya. Dan saya pikir karena udah full massa sampai di depan gerbang Brimobnya aja, saya pikir kayak lebih positif thinking aja jadinya. Mungkin karena banyak massa. Biasanya memang nggak bisa sinyalnya. Iya. Saya juga ngerasain. Setelah itu barulah terjadi tuh tembakan balik dari dalam Mako ya. Dalam Mako itu brutal banget. Iya. Brutal banget. Akhirnya jadilah kocar-kacir semua. Yang posisi saya sama reporter saya tuh yang tadinya sebelahan sampai kepisah dan akhirnya udah sama-sama nggak tahu gimana. Karena udah nggak bisa lihat dan alat pun juga sempet
apa ya, kalau dibilang perampasan pada saat itu pun saya pikir jadi kondisinya dirampas alatmu. Iya. Yang rampas siapa? Itu saya nggak lihat siapa, tapi itu penuh massa, kanan kiri itu udah. Berarti kamu bawa tripod, bawa kamera, betul. bawa Jadi juga. pada saat selesai feeding itu alat kan ada di sekitar kita semua ya. Itu udah buru-buru pas tembakan balik itu yang saya pikir cuman buru-buru langsung angkat alat, nyelamatin alat dengan kondisi live saya gendong, kamera saya dekat di depan sini, tas pribadi, tripod kanan kiri. Masya Allah. Jadi pada saat lari-lari itu udah kacau banget kan, jadi kayak ini nih udah, ini saya lah contoh ya, ini udah orang semua nih. Yang tadinya si Wenda sebelah saya tuh udah nggak ketolong juga kan artinya. Nah ini ketarik-tarik nih, entah itu dengan sengaja ketarik atau gimana, tapi saya ngerasa itu nggak jatuh. Sampai akhirnya udah setelah kejadian sampai kelepas karena posisinya udah begini. Yang kelepas apa? Tripod. Tripodnya. Karena ketarik kan posisinya udah rapet banget, saya udah nggak bisa ngeliat orang, pedes mata, udah bukan cuman apa sih ya, air mata doang dari yang cairan dari hidung juga udah semua, semua itu panas dadanya. Saya pikir kayak itu betul masih sore ya? Setengah tiga lebih. Masih siang ya itu. Dan ya. itu belum berhenti karena belum nggak sampai di situ. Saya berusaha cari pun itu kondisinya udah masih bentrok, masih rame bentrok. Oke. Wenda akhirnya ketemu juga? Akhirnya ketemu juga ketika pada saat itu Korkam saya sempat nelpon, saya udah nggak kepikiran gimana-gimana, saya cuma bilang, Bang, saya minta tolong teleponin Wenda karena posisinya udah kacau banget di sini, saya udah nggak ngerti lagi mesti gimana, saya kepisah sama Wenda. Saya minta tolong, akhirnya sampailah bisa komunikasi, itu pun sinyal susah banget kan. Iya. Terus akhirnya sampailah bisa komunikasi, ternyata dia jauh banget yang mau ke arah flyover Senen. Sebelum gardu. Karena memang itu saya temuin posisinya ada lagi nangis, gemeteran, sambil bilang, aku nggak kuat Kak, aku mau pulang aja, kita nggak usah jadi long shift. Jadi ternyata tim saya disuruh long shift sampai malam ya, maksudnya gitu disuruh lanjut. Walaupun pada saat itu kita ada koordinasi sama tambahan tim. Nah kebetulan banget itu tim yang bukan Aplus ya, yang nempel kita siang datang itu tiba di lokasi pada saat kejadian rusuh gitu. Dan mereka jadi tahu banget gitu. Karena memang jadi kan saya sempat keliling Kuitang tuh ketika malam itu. Jadi pintu kaburnya cuma ke arah Tugu Tani atau ke arah Atrium Senen. Karena yang ke dalam Kuitang dalamnya itu udah ditutup sama warga kan. Jadi mulai dari jam 1 itu ya. Jadi yang yang dekat Wali Songo, Gunung Agung tuh udah nggak bisa masuk. Benar-benar. Jadi teman-teman jurnalis atau massa hanya bisa kabur ke arah Tugu Tani atau ke arah Atrium. Kanan kiri aja tuh. Kanan kiri aja. Yang ke dalam itu ditutup sama warga karena khawatir nanti massa masuk ke rumah warga dan polisi ngejar jadi makin rusuh ya. Nah, dari kejadian yang sampai tanggal 28 ini yang Nisa lihat atau gini deh, tanggal 28 selesai, kemudian tanggal 29 justru bukannya makin mereda, justru makin panas. Tanggal 29 kamu liputan juga? Di DPR lagi. Oh, di DPR lagi. Suasananya gimana? Lebih chaos. Lebih chaos lagi? Lebih chaos daripada hari pertama dari tanggal 25. Karena 29 itu posisi massa berhasil ngerobohin pagar gedung DPR. Depan. Tapi masuk nggak mereka? Berhasil masuk, tapi langsung dihalau sama petugas dan mereka langsung dipukul mundur, tembak gas air mata berkali-kali. Nisa pun juga sempat menghirup. Dan itu jam berapa? Pasnya jam mungkin siang, Om. Berarti kurang lebih hampir sama kali kejadiannya pada saat di Makobrimob Kuitang itu ya. Itu tanggal 9 masih ramai juga ya? 9 itu kan. Tapi posisi Nisa masih di dalam gedung. Nah, di tanggal 29 itu kita udah nggak bisa akses lewat pintu kecil. Oh, ditutup ya? Udah digembok semua kan. Jadi mau nggak mau kan kita harus lewat arah Semanggi dari luar. Tapi karena itu berhasil dirobohkan, teman-teman wartawan masih bisa tuh izin untuk keluar lewat pagar yang roboh gara-gara pengunjuk rasa. Dari situ dipukul mundur,
ke arah Semanggi sama ke arah Selipi. Jadi massa di tanggal 29 itu udah kepecah jadi 2. Dan posisi Nisa kala itu kantor minta live kan. Tapi posisinya kan ya chaos ya. Dan kami pun juga nggak berani untuk berada di depan gerbang utamanya. Akhirnya Nisa naik jalan ke JPO. Ke JPO di sana mantau dan memang kondisinya massa semuanya sudah dipukul mundur ke arah Selipi, ke arah Semanggi dan mereka pun udah di situ udah petasan, kemudian lempar botol, bakar-bakaran, itu makin chaosnya di situ. Oke. Massanya ada ojol, anak SMA atau masyarakat umum juga? Waktu itu sempat dari Humas Polda sempat statement bahwa pagi misalkan sempat doorstop menangkap 120 pelajar yang hendak turun ke jalan untuk meminta menuntut agar polisi segera mengusut kasus pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Tapi memang berhasil diamankan sebanyak 120 siswa itu. Terus akhirnya dari situ kalau menurut Nisa pantauan dari pagi sampai siang maksud Nisa sampai malam itu masyarakat umum. Tapi sebagian juga ada yang mengenakan atribut ojol. Tapi nggak banyak ya? Nggak banyak. Gimana Amrina? Apa? Tanggal 28 ke DPR juga nggak? Iya, tanggal 28. 28 Aku 29 yang tadi ya, nih. ini Yang pagar robot. Tanggal 29 enggak. Aku tanggal 25, 28 doang. Hari Sabtunya kan juga lanjut lagi ya. Kan ini mahasiswa yang di depan Polda Metro atau di Mabes Polri, terus pembakaran Sudirman, kemudian ada penjarahan rumah artis, Sahroni, segala macam itu, dan beberapa mengcapture bahwa itu situasi yang makin chaos dan kemungkinan ada orang yang bermain di situ. Seperti biasa kalau ada aksi yang beneran, pasti ada aksi yang nggak benerannya kan, dengan merusak, membakar, menjara, itu kayak bagian dari satu rangkaian yang tergantung orang maunya apa nih, gitu. Nah kita nggak bisa nebak juga apakah dalangnya si A, si B, karena yang kalian lihat dari semua rangkaian tanggal 25 sampai akhirnya tanggal 31 sampai akhirnya sekarang agak reda. Bener gak sih bahwa ini ada yang mendalangi? Atau ada kode-kode misalkan kalian melihat ada katanya ada drone, kemudian ada petasan lempar ke atas, ada teriakan, ada yang pakai hoodie warna merah, warna putih, warna hitam sebagai kode untuk merusak dan membakar. Yang kalian lihat seperti apa? Kalau tanggal 25 sama tanggal 28 ya Mas, itu tuh kan memang sebenarnya satu aksi yang nggak diprediksi oleh siapapun ya. Tanggal 25 sama 28 itu masih sangat amat 25 emang banyak yang datang karena seruan, 28 karena buruh gitu. Jadi memang sebenarnya 25 sama 28 yang mendalangi atau memang ada yang mencurigakan, itu aku tidak melihat seperti itu. Karena apalagi tanggal 25, aku justru melihatnya dari tanggal 25 yang pagi sampai jam 12 itu murni adalah masyarakat yang kecewa dengan yang kesel aja yang kesel. Iya, karena seperti aku bilang tadi banyak yang lewat gedung DPR, lihat nih, oh ada ini, terus dia menepi, bikin konten, pergi lagi. Gitu. Memang yang agak aku tanyakan adalah awal-awal yang itu tadi, massa yang dari Semanggi blokade itu datang dari mana mereka gitu. Maksudnya apakah mereka lihat dari media sosial, TikTok kan ramai banget pada waktu itu, sinyal juga masih bagus kan. Tapi jumlahnya banyak banget tuh. Oh banyak itu bisa aku bilang 2 kali lipat dari massa yang pagi yang di depan gedung DPR. Berarti ada yang drop kali ya? Nah, tidak tahu dari atas langit. Waduh. Atau mungkin karena sinyal kan masih bagus ya. Maksudnya kita mikirnya apakah mungkin sinyal di jam, karena tanggal 28 sinyal udah sulit sekali, tanggal 25 masih bagus dan masih banyak orang yang membuat konten, mungkin lihat dari situ kali di TikTok, oh ada nih ternyata jadi loh aksi massa. Mungkin aku melihatnya dari situ. Kalau aku merasanya tanggal 25 sampai jam 12 siang itu memang masyarakat umum yang mereka murni kecewa gitu. Oke. Kalau kamu TJ gimana? Kamu dari mata kamera ngelihat
masa yang kemarin? Memang mereka ada yang memang karena kesal atau ketika terjadi perusakan, pembakaran ada yang menyulut atau kode-kode apa yang kamu tahu? Jadi pada saat yang saya liputan ya di tanggal 29 aja itu lebih banyak keseruan, mereka minta keadilan dari pihak Brimob karena kejadian Afan meninggal itu karena terlindas itu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh yang dari pihak ojol tuh lebih menyerukan kita minta keadilan, ini teman kita yang meninggal gitu. Keluarin dulu deh siapa itu driver yang nabrak. Oke. Karena kan mereka taunya itu diamankan di situ kan, makanya mereka berkumpul menuju satu di sana. Ya. Sebanyak ojol itu rata-rata mereka cuma menyerukan keadilan buat Afan. Oke. Saya juga sempat nanya ke ojol waktu tanggal 29 itu, Mas ngapain? Ya solidaritas saja. Ya. Dan cuma itu aja yang mereka. Nggak ada yang dalangin, nggak ada yang nyuruh, cuman setiap yang datang, Mas nggak narik, nggak nih mau ke sini dulu lihat solidaritas. Jadi benar-benar murni pada saat itu. Nah pada saat itu yang menyerukan itu yang memang kejadiannya dia ngelihat di samping Afan kejadiannya. Jadi sambil terisak-isak gitu, maksud sambil nangis. Saya ada Pak di sebelah saya lihat gitu kondisinya. Itu menurut dia ini? Iya, karena posisinya pada saat itu saya lagi ambil visualnya beliau ya, maksudnya teman ojol itu. Jadi lebih ke seruan itu aja, minta keadilan, terus pelakunya minta dikeluarin. Nanya nggak ke dia, Afan pada situ lagi ngapain? Apalagi nganter, apalagi memang ikut demo? Atau? Pada saat itu saya nggak nanya langsung, orang udah banyak banget kan, jadi udah fokus ngambil visual aja. Kan kata Kompolnas, Afan didorong, ada yang dorong, terus jatuh, ngambil handphone atau apa, si rantisnya nggak ngelihat, jadi udah keburu ditabrak, terus karena khawatir akhirnya dia bukannya mundur tapi malah lanjut ya, gitu. Isunya kan begitu. Oke, nah kan setiap demo pasti ada aja akses yang ditimbulkan ya dari demo yang dilakukan oleh ojol atau masyarakat. Nah, pas tanggal 29 kebetulan saya habis datang ke Mako Brimob Kuitang tuh jam 9 selesai, dan saya balik kantor, makan dulu karena lapar gitu. Terus saya pulang menuju arah Otista karena rumah saya kan di Bekasi. Nah, ketika di Otista jalanan udah ditutup, saya pikir tutup polisi, ternyata yang tutup warga. Jadi Otista itu udah nggak ada ini. Kemudian saya berhenti sebentar, parkir kendaraan, terus saya jalan ke tengah. Di tengah-tengah rambu udah dirusak, bakar. Dan itu masa dari rumah-rumah, dari kampung-kampung keluar semua tuh, ramai. Betul. Dan tanggal 29 itu benar-benar tidak ada polisi sama sekali di sepanjang jalan saya dari Makobrimob, Kebon Sirih, Cikini sampai Otista, itu nggak ada sama sekali. Jadi pada saat itu Jakarta kayak nggak ada, siapa sih penanggung jawab keamanan pada malam itu. Jadi dan saya tanya sama Mas kenapa ditutup? Mumpung nggak ada polisi kan. Jadi ditutup dari Kampung Melayu terminal sampai yang dari Jatinegara itu ditutup tuh. Jadi mobil nggak boleh lewat. Jadi kita hanya boleh, yang dari Matraman hanya boleh ke Becakayu, yang dari arah arah Cawang itu nggak boleh masuk ke arah Kampung Melayu. Jadi dilempar ke Becakayu juga. Jadi lempar ke BKT gitu, nggak boleh lewat situ. Nah, yang kalian rasakan pada tanggal 29 itu kan liputan terus pulang. Merasakan nggak kekosongan keamanan pada saat itu? Iya, kalau saya pribadi, karena saya rumahnya di timur, berangkat lewat Otista. Nih yang baru saya ingat, subuh itu memang udah ada sebenarnya. Karena malamnya udah sempat rusuh, ada beberapa polsek Ciracas udah sempat hancurkan. Iya. Terus lewat lagi sampai ke Polsek Jatinegara yang di Cawang itu udah sempat dibakar, tapi saya lihat di situ ada pengamanan polisi yang dari polsek itu ya. Cuman
Kayak habis kejadian malam itu mereka lagi istirahat di pinggir. Saya maju lagi tuh posisi ternyata di lampu merah Otista itu udah ditutup, udah dialihkan lah. Ada yang putar balik, ada yang itu. Terus ada beberapa warga yang cuman bilang gini, kan karena yang pengendara motor itu ada yang ngelanjutin ya, nerobos, tetap nerobos gitu. Mungkin dipikir mungkin motor masih bisa lewat lah gitu. Termasuk saya. Dan saya sempat dengar ada salah satu warga bilang, ya kalau mau mati lanjut aja jalan. Kalau mau jadi korban lanjut aja jalan. Kok bahasanya gitu? Ada apa kan saya nggak tahu ya. Saya terusin jalan. Di lampu merah berikutnya bener tuh. Udah dibakar? Udah ya nggak terlalu rame ya. Mungkin sebelumnya rame banget karena udah ada bakar-bakaran dan masih ada bakar ban yang pas di putaran itu. Iya pas di putaran itu ya, depan sekolah BPS kalau nggak salah ya. Oh iya benar, statistik. Ya. Nah terus ada yang nyebrang, salah satu anak muda lah. Pakai helm oren. Itu aplikasi oren. Oh iya. Terus saya berhentiin, bang mau tanya dong. Ini masih ditutup sampai mana? Soalnya saya mau berangkat kerja. Saya pikirannya udah gitu. Terus dia jawab, masih bisa kak, tapi hati-hati ya di lampu merah situ banyak oli. Udah banyak oli. Oh oke, minggir aja minggir. Terus sampai mana? Enggak kok, nanti lewat lampu merah ini udah aman. Lanjut aja. Dalam hati kok nggak ada polisi. Ya sepanjang jalan itu ya? Betul. Terus memang sepi kan, karena posisinya itu jam-jam masih subuh, sekitar jam 5 lewat lah. Akhirnya udah lewat sampai kantor lah, baru kejadian hari itu. Jadi saya ingat pas abang cerita jalur ditutup itu memang benar, itu udah dari subuh. Dari subuh ya? Pas baliknya pun masih, cuman udah mulai dibuka, jalur udah bisa. Kalau Nisa gimana? Tanggal 29 itu nggak ada pengamanan kan? 29 DPR tuh kayak kuburan gedung DPR. Nggak ada aktivitas sama sekali. Karena Nisa kan lewat dalam ya. Ngecek lagi apakah masih ada akses yang bisa dilalui oleh teman-teman wartawan. Ternyata nggak bisa. Kita akhirnya standby di luar dari arah Semanggi. Nisa jalan, itu memang kondisinya karena waktu itu Nisa ingetnya Nisa malam ya waktu itu sama Bang Ari Setiawan. Kondisinya tuh udah gelap gulita, gak ada lampu sama sekali. Bahkan ketika kita nyalain lampu kamera gitu, pasti semua mata tertuju kepada kita. Gitu. Jadi gelap aja ya? Jadi gelap gulita. Sepanjang kamu dari rumah pulang gitu juga kosong ya? Nggak ada pengamanan sama sekali ya? Maksudnya tidak ada polisi tampak lah? Ya. TNI pun tidak terlihat ya? Ya, jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kamu gimana? Aku 29 tuh libur malahan. Cuman aku baru ingat. Jadi tanggal 29 karena aku libur, itu teman aku ada yang, kan mereka mendengar situasi di Jakarta gimana. Dia bilang, Rit, Jakarta, rumah kamu Jakarta Pusat, lampunya gimana? Karena Jakarta malam mereka dapat info tuh udah padam semua gitu. Udah padam ternyata teman aku kira aku di daerah Senen. Nah ternyata dia dapat info dari media sosial bahwa daerah Senen itu jam 10, 11, 12-an malam lampu udah padam semua. Padamin semua. Iya, udah pemadaman gitu. Kamu dapat atau enggak? Nah, aku baru tahu Mas pas libur. Emang ada pemadaman. Baru deh ternyata dapat info dari teman-teman yang bekerja. Waktu itu Bang ISB kayaknya yang cerita, Bang Indra Setiabudi. Dia waktu itu di Makobrimob. Di Kuitang ya? Ya, dia di sana malam. Bang ISB di Kuitang, aku di DPR. Itu kondisinya juga gelap. Dia bilang, "Ini lampu udah gelap banget nih, enggak visual jatuh." Visual nggak ada yang bisa diambil itu. Jadi situasinya yang mencekam mungkin emang di daerah situ ya, daerah Kuitang, Senen. Oke. Ini kan demo yang lumayan besar dan memakan korban lumayan banyak ya, bukan cuma Afan yang ada 7 orang kalau nggak salah. Setelah demo 98 reformasi kan kalian juga masih kecil waktu itu ya. Ada yang belum lahir? Belum lahir kali ya? Setahun ya umurnya. Masih kecil lah ya. Iya. Masih kecil. Masih muda banget lagi saya. Terus selama kalian liputan, aksi yang kemarin ini, itu aksi yang menurut kalian lumayan besar, mencekam nggak? Kalau untuk aku pribadi, karena aku kan baru ya Mas, aku baru 2 tahun, memang di antara semua yang demo-demo, kemarin yang paling gede sih, karena berturut-turut 2 hari
rusuh dan ricuh dengan tembakan gas air mata juga seperti itu. Cuman sebenarnya kalau misalnya kita lihat, aku ngerasanya dulu tahun 2019 kan juga ada demo KUHAP ya kalau nggak salah. Undang-undang KPK, iya, ada Omnibus Law. Iya, itu juga sebenarnya lumayan besar dan pada waktu itu statusku kan sebagai mahasiswa, aku menyaksikan sepertinya sama besarnya dengan ini. Cuman aku tidak merasakan secara langsung. Gitu. Cuman nggak ada korban lagi pada saat itu. Pada saat itu, nah kurang tahu deh. Karena kan sebagai mahasiswa melihat. Nggak ada korban yang meninggal sih pada saat itu. Oh iya. Kalau TJ yang gimana? Berpengalaman. Dari beberapa kali liputan demo, kemarin sih yang paling berasa banget ya. Kemarin yang paling berasa banget. Maksudnya kena gas air mata pada saat liputan demo itu bukan hal yang biasa sebenarnya. Beberapa kali kena, tapi itu kemarin di tanggal 29 itu yang paling parah banget gitu. Sampai ngerasain gitu kan dampaknya. Gitu sih, Bang. Kalau Nisa sama? Sama sih. Ini besar ya? Sama-sama. Kalau Nisa dulu pernah sih demo yang terbesar selama seumur hidup Nisa ya. Melihat menyaksikan itu di tahun 2020. Waktu itu Jogja pertama kalinya demo chaos. Omnibus Law. Omnibus Law ya. Itu posisi Nisa ada di gedung DPRD dan itu dikepung. Kala itu Nisa kasusnya sama kayak KTJ kepisah. Jadi Nisa sama kameramen kepisah kondisinya dan waktu itu sempat pengunjuk rasa masuk dan mecahin semua ruangan, kaca, meja semuanya, bahkan motor yang ada di situ dibakar kala itu di Jogja. Nisa pikir itu yang paling chaos, paling besar. Setelah ke Jakarta, ternyata Nisa menemukan yang lebih baru parah masuk lagi. berapa minggu lagi ya. Terakhir, kan ada teman-teman penggiat medsos, influencer yang bilang, di mana media massa ketika aksi? Kok mereka ngumpet, mereka nggak mau. Kan dengan cerita ini kan kalian kan berarti kita nih sebagai media mainstream kan nggak cuma diem aja kan, kita malah turun langsung. Bukan orang yang datang ke aksi. Nah ada nih influencer ya, datang ke Mako, terus dia ngisi konten, setelah itu pergi, seolah dia ada di situ. Datang ke depan DPR, ngisi konten, paling cuma nggak ada 15 menit di sana kan, cuman ngomong doang. Suasana udah tenang, masyarakat nggak usah sebenarnya pulang gitu. Ada juga yang cuma mantau dari medsos doang. Dari medsos, mantau dari medsos, tapi dia udah bisa ngambil kesimpulan bahwa ini dan demonya begini, hati-hati ada begini, jangan begini, silakan mundur, segala macam. Sementara kita yang ada di lapangan tidak melihat itu sebagai sesuatu seperti yang mereka ceritakan. Terakhir, komen Anda buat mereka yang cuma yang mengira bahwa kita ngumpet di dalam selimut dan tidak turun ketika aksi. Dari rasanya mau saya ajak aja deh. Kalau enggak, ini ngerasain aja gitu kan. Buat report ya. Ya kalau kita mah nggak sempat buat konten ya. Jadi kita apalagi saya ya. Betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa publish di media sosial. Mungkin itu yang nggak dilihat oleh masyarakat luas bahwa media kita ada kok di lapangan. Bahkan aku pun juga sampai program malam pun juga kita terus menyiarkan, ada 3 tim malam itu yang ditugaskan, mana yang kira-kira dia bisa menyampaikan informasi tetap harus naik sampai aksi selesai. Cuma bedanya kita kan tidak bisa menyiarkan aksi penjarahan, pembakaran, karena dikhawatirkan itu akan memicu orang untuk melakukan hal yang sama. Karena media massa itu diatur di undang-undang. Kalau di TV ada P3SPS, ada undang-undang penyiaran. Jadi nggak bisa sembarangan kayak teman-teman di media sosial yang semuanya juga bisa direkam ya, bisa disampaikan ke publik karena kita punya kode etik. Oke, baik. Anissa, Amrina dan juga Mbak TJ, thank you. Terima kasih banyak. Semoga ini jadi pengalaman yang berharga untuk liputan berikutnya. Yang penting kita selamat dulu, karena kalau dalam liputan tuh nyawa itu tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Setuju banget. Tidak ada berita yang lebih penting dibandingkan nyawa. Saya setuju banget. Itu yang paling penting. Jadi pastikan ketika kita liputan demo buat semua, keamanan kita yang paling utama, cari tempat yang safe dan baju dan pakaian yang
pas untuk kita terhindar dari lemparan batu dan lain-lain. Thank you ya, semoga ini jadi insight yang bagus buat masyarakat bahwa media massa hadir untuk publik ya. Kita tidak ngumpet atau cuma berselimut ketika demo itu terjadi. Baik, sampai ketemu lagi. Thank you semua. Ya, sampai ketemu di podcast Bikin Terang. Bye-bye.